Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan dan menentukan limit ketahinggaan fungsi aljabar yang berbentuk akar. Jadi khusus yang berbentuk akar. Kedua, mempresentasikan penyelesaian masalah limit ketahinggaan fungsi aljabar bentuk akar. Jadi kita fokus ke bentuk akar. Oke, adapun langkah-langkah penyelesaian limit ketahinggaan fungsi aljabar yang berbentuk akar itu ada 3. Yang pertama, langkah pertama, kalikan bentuk akar dengan bentuk kawannya atau sekawannya. Ini langkah pertama. Yang kedua, lakukan operasi perkalian dan penjumlahan bentuk akar, ya kan? Bentuk akar. Yang ketiga, lakukan operasi penyelesaian limit. Ya, hanya bergantung pada suku yang dimiliki X dengan pangkat tertinggi, baik pembilang maupun penyebut. Nah, di sini kita harus tekankan sedikit, yaitu bentuk sekawannya. Yang mana itu bentuk sekawannya? Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini yang dimaksud. Jadi dikali sekawan akar. Nah, ini limitnya ya. Nah, nilai limit ini adalah bentuk tak tentu karena X menuju tak berhingga atau minus tak berhingga. Kalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, ini bentuk sekawannya ya. Oke, jadi ini bentuk sekawannya. Jadi ini ya, kita ambil ya, kalau di sini negatif ya, berarti sekawannya ini positif. Begitupun sebaliknya. Jika di sini positif, berarti sekawannya di sini negatif. Ini sama ya. Nah, setelah itu lanjutkan dengan membagi variabel pangkat tertinggi. Nah, setelah ini kita kalikan. Nah, lanjut dengan membagi pangkat tertinggi. Nah, ini adalah sekawan. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, kita kembali. Kemudian operasi perkalian akar. Nah, di sini harus dipahami lagi prinsip-prinsip perkalian bentuk akar di kelas 10 ya, atau kelas 11 ya, dan penjumlahannya. Jadi ada bentuk-bentuk, ada sifat-sifat atau prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam menjumlahkan bentuk akar. Itu harus diingat kembali. Oke, kita lanjut. Nah, kita coba lihat contoh soalnya. Nah, ini limit X menuju tak berhingga akar 5X tambah 1 kurang akar 3X tambah 7. Nah, ini hasilnya ya, pembahasannya. Nah, ini dia. Nah, langkah pertama adalah kita kali dengan sekawangnya ini. Jadi sini negatif, berarti sekawannya positif per positif ini ya. Jadi ini sama. Oke, kita selesai melakukan langkah pertama kali dengan sekawannya. Kemudian langkah berikutnya, ini kita sisa kalikan ini ya. Akar 5X tambah 1 kali akar 5X tambah 1 ya, sama berarti akar 5X tambah 1 pangkat 2. Ini lagi kita kali dengan ini ya. Akar 3X tambah 7 kali akar 3X tambah 7 artinya akar 3X tambah 7 pangkat 2. Nah, karena ini adalah faktor sekawan, jadi perkalian suku duanya cukup dua kali, yaitu ini saja dengan ini, hasilnya ini, kemudian ini dengan ini, hasilnya ini, per ini ya, langsung saja. Oke. Nah, ini selesai perkalian bentuk akar. Ini namanya prinsip perkalian bentuk akar ya. Lanjut, akar 5X tambah 1 pangkat 2 ya, akar ya, di pangkat 2 itu habis akarnya 1, sehingga sisa 5X tambah 1. Ini juga 3X tambah 7 ya. Ingat, akar pangkat 2 dipangkat lagi 2 itu artinya pangkatnya 1. Oke, penyebutnya tetap, langsung saja turun ya. Nah, kemudian kita perkurangkan ya. 5X tambah 1 kurang 3X tambah 7 itu hasilnya 5X tambah 1 kurang 3X kurang 7. Jadi ini kita kali ke dalam ya. Ini juga jadi 7. Selanjut 5X ya, penyebutnya tetap ya, tidak ada perubahan. 5X dikurang 3X itu artinya 5 kurang 3 berarti 2X.
Positif 1 kurang 7 berarti negatif 6. Jadi ini. Ya, kita dapatkan 5x menuju tak berhingga 2x kurang 6 per akar 5x tambah 1 tambah akar 3x tambah 7. Oke. Nah, langkah kedua sudah selesai, yaitu melakukan operasi bentuk akar ini. Ya, ini langkah kedua tadi. Jadi ini yang tadi langkah pertama. Mengalihkan dengan faktor sekawan. Langkah kedua ini sampai di sini. Kemudian langkah ketiga, ya. Nah, ini kita lihat lagi nih. Nah, kita bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Ya, jadi ini kita bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Oke, kita lakukan. Nah, ini dia. Nah, jadi penyebutnya itu adalah pangkat tertingginya adalah akar, ya, x pangkat 1/2, ya. Jadi ini kita bagi semua, ya. 5x per x tambah 1 per x, 3x per x tambah 7 per x. Jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Nah, berarti pangkat penyebutnya yaitu 1/2, ya, x pangkat 1/2. Jadi ini kita bagi juga pembilangnya, 2x pangkat akar x kurang 6 per akar x, ya kan. Nah, lanjut. Jadi ini tolong diperhatikan, dibagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Ya, penyebutnya itu pangkat tertingginya 1/2 karena dia di bawah tanda akar, x pangkat 1/2. Jadi semua dibagi, ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, ini tetap dulu seperti ini, ya. Nah, ini kita bagi x itu 1. Nah, ini 1 per x, ya, tetap. Ini juga 1 berarti 3. Ini 7 per x. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk menyelesaikan ini bentuk terakhir ini, ya. Ini kita ingat rumus minggu lalu, pertemuan minggu lalu, ya. Nah, kita coba lihat materi minggu lalu. Nah, ini rumusnya. Limit x menuju tak berhingga 1 per x pangkat n, hasilnya 0. Jadi jika ada bilangan konstan di atas, ya, bilangan konstan atau bilangan tetapan dibagi dengan x pangkat n, x ini menuju tak berhingga itu hasilnya 0. Itu pun kalau x menuju minus tak berhingga juga hasilnya 0. Nah, ini rumus pertama, pertemuan minggu lalu. Kemudian rumus kedua juga yang kita akan gunakan. Nah, ini limit x menuju tak berhingga fx sama dengan tak berhingga. Ini jika fungsinya bukan fungsi pecah, ya, bukan fungsi pecahan, berarti nilai limitnya itu tak berhingga. Jadi kedua rumus ini yang akan kita gunakan di pertemuan kali ini. Oke, kita kembali. Nah, sekarang kita mulai jawab. Limit x menuju tak berhingga 2x per akar x. Nah, ini sesuai dengan rumus yang kedua, ya. Nah, 2x-nya ini. Ya, ini x-nya kan. Ya, berarti hasilnya tak berhingga. Iya, tak berhingga. Langsung saja tak berhingga. Kenapa? Berdasarkan rumus pertemuan minggu lalu. Kemudian limit x menuju tak berhingga 6 per akar x. Nah, ini 6 adalah konstan. Nah, dibagi dengan variabel x, ya, berdasarkan rumus pertama ini hasilnya 0. Ya kan? 0. Ya, hasilnya 0. Kemudian akar 5 tambah 1 per x. Nah, ini juga limit x menuju tak berhingga 5 itu konstan berarti 5. Limit x menuju tak berhingga 1 per x berdasarkan rumus pertama ini juga 0. Nah, sama juga ini 3, ini 0. Nah, tak berhingga dikurang 0 dan dibagi dengan bilangan berarti pasti hasilnya tak berhingga. Jadi jawaban soal pertama itu tak berhingga. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh soal 2. Oke. Limit x menuju tak berhingga 2x kurang akar 4x pangkat 2 tambah x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini juga, ya. Oke, penyelesaiannya sama. Kali dengan faktor sekawan. Kali dengan faktor sekawan. Iya. Jadi 2x kurang akar 4x pangkat 2 tambah x tambah 3, faktor sekawannya ini. Ya, jadi 2x tambah akar 4x pangkat 2 tambah x tambah 3. Ya, jadi tambah, ya. Nah, karena di sini kurang jadi tambah per. Nah, ini langkah pertama ini.
selalu seperti ini, mengalihkan dengan faktor sekawan. Setelah selesai langkah kedua yang mengalihkan bentuk akar, prinsip-prinsipnya sama. 2x kali 2x itu artinya 2x pangkat 2. Akar ini ya dikali dengan akar ini kan sama, berarti pangkat 2 saja langsung. Nah, kita penyebutnya tetap. Ya, ya. Nah, kita selesaikan 2 pangkat 2 4, x pangkat 2 x pangkat 2 selesai. Nah, ini kembali lagi ke contoh pertama ya. Akar pangkat 2 dipangkat lagi 2 itu hasilnya 1, sehingga kita peroleh 4x pangkat 2 tambah x tambah 3. Oke, selesai, penyebutnya tetap. Kemudian langkah berikutnya kita perkurangkan dengan cara kita hilangkan tanda kurungnya, artinya kali ke dalam ini ya. Oke, hasilnya min 4x pangkat 2 kurang x kurang 3. Nah, kita perhatikan ini ada yang bisa diselesaikan, ternyata ada ya, ini habis 0. Jadi yang tersisa min x kurang 3 per penyebutnya tidak berubah dari awal ya, tetap. Nah, langkah selanjutnya ini langkah kedua ini selesai ya. Nah, sekarang langkah ketiga, membagi pangkat tertinggi penyebut. Kita perhatikan ini. Pangkat tertinggi penyebut adalah x. Kan di sini ada pangkat 2, berarti pangkat tertingginya adalah 1. Berarti semua suku bilangan yang ada di sini dibagi dengan x. Nah, ini saya bagi dengan x ya. Hasilnya ini 3 dibagi dengan x. Nah, x 2x dibagi dengan x dan tambah akar 4x pangkat 2. X pangkat 2 ini juga dibagi x pangkat 2 dan ini dibagi dengan x pangkat 2. Nah, kenapa pangkat 2 di sini sementara di sini 1? Ini karena dia di bawah tanda akar ya. X pangkat 2 di bawah tanda akar itu artinya sebenarnya x saja karena habis kan? Ya, oke. Nah, lanjut. Nah, tinggal kita sederhanakan. Yang tadi kan x bagi x itu min 1. Nah, ini tetap. Ini tadi 2x per x. Itu hasilnya 2. Ini x pangkat 2 tadi per x pangkat 2 itu hasilnya kan 1, berarti sisa 4. Ini selisih 1 seper x ya, karena yang di atas x ini bapak x pangkat 2 ya, bisa ada x nya di bawah. Ini 3 per x pangkat 2. Nah, sekarang kita selesaikan ini berdasarkan rumus minggu lalu. Ini limit konstan, jadi hasilnya tetap min 1 ya. Boleh juga kita pakai trik ini, substitusi boleh ya, untuk mudahkan ya. Jadi saya pakai cara yang kedua ini, substitusi saja langsung. Ini boleh 3, 4, ini seper tak berhingga, 3 per tak berhingga ya. Oke, nah hasilnya min 1. Bilangan 3 dibagi dengan tak berhingga kok banyak sekali, artinya 0 ya kan. Nah, ini 2, 4 ini juga 0, ini juga 0 berdasarkan rumus ya, 0. Jadi yang tersisa min 1 per 2 tambah 4 tambah 0 tambah 0 berarti 4. Akar 4 itu 2. Berarti 2 tambah 2 4, berarti jawabannya min 1/4. Oke ya. Oke, ini pembahasan contoh 2. Nah, kita lanjut ke contoh terakhir atau contoh yang ketiga. Nah, ini kedua-duanya menggunakan akar ya, dan pangkatnya 4 ya, lebih tinggi lagi dari contoh-contoh sebelumnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sama, jadi prinsipnya sama ya, mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, ini lumayan. Oke, ini faktor sekawannya ini langkah pertama ini. Oke, ini perhatikan, ini minus berarti di sini positif ya. Ini faktor sekawan langkah pertama. Oke. Nah, langkah kedua, ini ya, ini langsung ya, dia langsung saja ini. Perhatikan ini ya, akar s pangkat 4 tambah 2s pangkat 3 tambah 4s pangkat 2 dikali dengan ini. Ya kan, sama kan? Jadi ya, akarnya habis. Jadi dia langsung tulis s pangkat 4 tambah 2s pangkat 3 tambah 4s pangkat 2. Boleh juga seperti ini langsung ya. Kalau sudah berpengalaman, sudah ada pengalamannya dari contoh-contoh sebelumnya ya, bisa langsung seperti ini. Ini juga akan sama ya. Ini kali dengan ini, hilang akarnya, boleh. Penyebutnya tetap. Oke. Kemudian langkah berikutnya saya buka tanda kurungnya ya. Oke, hati-hati di sini. Negatif, ini negatif, tapi ini positif. Oke, lanjut. Nah, ini oke,
ada yang bisa dikurangkan kan? Pangkat 4 habis, ini juga habis, berarti sisa ini dengan ini. Nah, dijumlahkan 4S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 kan sama pangkatnya, berarti jawabannya 5S pangkat 2. Oke, selesai sampai di sini. Jadi ini langkah kedua selesai, penyederhanaan ini sampai di sini. Nah, langkah ketiga ya sama tadi di contoh sebelumnya, dibagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Penyebutnya itu karena di sini S pangkat 4 ya, tadi coba diperhatikan. Ini ya X pangkat 4 ya, ini penyebutnya ini X pangkat 4, akar X pangkat 4 berarti pangkat tertingginya itu X pangkat 2 ya, karena dikeluarkan kan pangkat 2. Jadi semua dibagi dengan pangkat 2. Nah, ini kita lakukan S pangkat 2 per S pangkat 2. Ini masuk di dalam tanda akar berarti menjadi S pangkat 4 dibagi S pangkat 4, S pangkat 4 dan seterusnya kan. Oke, lanjut kita sederhanakan. S pangkat 2 dibagi S pangkat 2 itu hasilnya 5. Ini 1, ini 3, 4 berarti masih ada 1. 2, 4 berarti masih ada 2. Ini 1, 3, 4 berarti masih ada 1 di bawah. 2, 4 berarti ada 2 di bawah. Nah, oke. Nah, lanjut, berdasarkan rumus pertemuan minggu lalu, limit bilangan konstan itu hasilnya tetap 5. Ya, hilang mini limitnya jadi 5. Ini 1. Substitusi saja 2 per tak berhingga, 4 tak berhingga dan seterusnya kan, supaya memudahkan. Jadi ini sama dengan contoh 2 tadi ini. Ya, boleh. Kita selesaikan 5. Ini pasti 0 semua berdasarkan definisi ya atau rumus. 1 tambah 0, 0. Ini juga 1 tambah 0, 0. Hasilnya 5 per akar 1 itu 1 tambah akar 1 itu 1. Jadi jawabannya yaitu 5 per 2. Oke, jadi inilah pembahasan contoh-contoh soal di pertemuan hari ini. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jika ada yang tidak bisa dipahami, insyaallah bisa bertanya nanti di grup WhatsApp ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.